Tuhan Yesus datang dan kemudian menyampaikan, mengajarkan, menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan rancangan Allah bagi umat manusia. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantuk di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang dikasih Kristus, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama menikmati firman Tuhan yang menjadikan kita pasti akan memiliki berkat-berkat dari Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dapatkan saat ini menjadikan kami semakin teguh, semakin kuat di dalam hidup memuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang saya ambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Jadi Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabat Anugerah yang dikasih Kristus, dalam pembacaan kita di sini menunjukkan bagaimana pada saat Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mengadakan suatu perjalanan yang jauh dalam upaya untuk menyampaikan rancangan Allah bagi umat manusia. Mereka tiba di suatu tempat, di suatu kampung, dan kemudian bertamu di satu kampung. Ternyata itu rumah dari Marta dan Maria. Mereka boleh diterima oleh Marta dan Maria di rumah tersebut, dan kemudian kita menemukan bagaimana kesibukan yang dilakukan oleh Marta maupun Maria dalam hubungan dengan datangnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid yang lain yang bersama-sama boleh menumpang di rumah tersebut. Dalam pembacaan kita di sini dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataannya. Jadi pada bagian pertama yang kita temukan, bagaimana kesibukan dari dua bersaudara pada saat mereka melayani, menerima tamu yang datang di rumah mereka. Tuhan Yesus datang dan kemudian menyampaikan, mengajarkan, menceritakan hal-hal yang berhubungan dengan rancangan Allah bagi umat manusia. Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, di dekat kaki Tuhan Yesus, dan kemudian mendengarkan dengan seksama apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi di dalam ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Pada bagian yang lain kita menemukan bagaimana Marta melayani Tuhan dengan segala kesibukan. Pasti dia mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Pada saat Tuhan Yesus datang bersama dan murid-muridnya, mereka telah berjalan jauh, mungkin juga mereka haus atau lapar,
Nah, Marta sangat peduli dengan hal tersebut. Dia menyiapkan segala sesuatu. Tetapi pada saat dia menyiapkan segala sesuatu, dia melihat bahwa saudaranya Maria duduk dekat Tuhan Yesus dan tidak membantu dia. Sehingga dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani Engkau seorang diri? Nah, di dalam bagian ini kita menemukan ada dua pilihan yang diberikan atau yang dilakukan oleh dua bersaudara tersebut. Maria memilih untuk duduk dekat dengan Tuhan Yesus, mendengarkan ajaran-ajaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang tentu saja merupakan kebutuhan rohani di dalam kehidupannya. Tetapi Marta memilih untuk melayani hal-hal yang sifatnya jasmani. Sehingga pada saat dia melakukan hal tersebut, dia merasa bahwa tindakan Maria itu kurang tepat. Sehingga dia datang kepada Tuhan. Dia berkata bahwa, Tuhan, tidakkah Engkau peduli saudaraku itu membiarkan aku melayani Engkau seorang diri? Sahabat anugerah yang dikasih Kristus. Jadi di dalam pembacaan kita pada saat ini, pilihan yang diambil oleh seseorang itu tentu akan mempengaruhi kehidupannya, mempengaruhi tindakannya, mempengaruhi pola pikirnya. Sehingga pada saat ini kita menemukan Marta datang kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan ikut terlibat di dalam keputusan yang diambil oleh kedua saudara tersebut. Suruhlah saudaraku tersebut datang membantu aku, supaya aku dapat melayani engkau, melayani tamu-tamu yang ada, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Saudara yang kekasih dalam Kristus, jadi di dalam pembacaan kita di sini, kita menemukan bagaimana reaksi dari Tuhan pada saat dihadapkan pada situasi seperti itu. Ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Tuhan Yesus kemudian berkata kepada Marta, Marta, engkau sibuk dengan hal perkara-perkara. Engkau menyusahkan dirimu dengan perkara-perkara yang dia lakukan. Dia sebutkan kemudian, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi prioritas yang penting di dalam kehidupan, di dalam tindakan, keputusan yang akan diambil oleh seseorang itu akan mempengaruhi kehidupannya. Maria telah memilih yang terbaik. Dia mau mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan bahwa hal tersebut tidak akan diambil daripadanya. Dia mendapatkan sesuatu yang bersifat kekal karena dia memilih sesuatu hal yang berhubungan dengan bagaimana dia boleh hidup memuliakan Tuhan, dia boleh hidup melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Marta melakukan hal yang baik, tetapi sifatnya sementara. Kebutuhan haus dia dapat diminum pada saat itu, tetapi tidak berapa lama lagi orang tetap membutuhkan kebutuhan tersebut. Tetapi Maria telah memilih sesuatu yang sifatnya kekal. Sahabat anugerah, pada saat ini saya juga mengajak kita boleh merenungkan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita memilih hal yang terbaik seperti yang Tuhan Yesus katakan? Maria telah memilih hal yang terbaik di dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak akan diambil daripadanya. Hal yang terbaik yang dapat kita pilih pada saat ini. Pertama, kita koreksi kepada hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan karena kita semua berdosa. Tetapi ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita jika kita mau memilih Yesus, mempercayai Yesus menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita. Maka dalam tindakan kita selanjutnya, kita akan mendapatkan sesuatu yang sifatnya rohani, sifatnya kekal, yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dan sesudah kita percaya kepada Kristus, sesudah kita mendapatkan sesuatu yang rohani, maka pengaruh kerohanian tersebut akan mempengaruhi kehidupan kita dalam tindakan kita selanjutnya. Kita dapat bertindak benar, kita dapat bertindak baik jika kita
melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sifatnya secara rohani. Alkitab berkata, firman Tuhan itu dapat mengajar, dapat menyatakan kesalahan, dapat memperbaiki kelakuan, dan dapat mendidik orang di dalam kebenaran. Jika kita memiliki waktu untuk memilih yang terbaik, maka kita akan dibekali sesuatu yang akan menjadikan kita boleh bertindak dengan benar, karena firman Tuhan ini akan mempengaruhi kehidupan kita, akan menjadikan kita dapat bertindak mana yang benar, mana yang prioritas. Hal jasmani kita perlu, tetapi sifatnya sementara. Hal rohani bersifat kekal. Pilihlah sesuatu yang sifatnya kekal, supaya kita boleh melakukan hal-hal yang sementara itu di dunia ini, karena Tuhan mempercayakan tugas pelayanan kepada setiap orang yang percaya pada Kristus di dunia ini untuk menceritakan bahwa kehidupan rohani di dalam Tuhan dimulai dari percaya kepada Kristus, menerima Yesus menjadi Tuhannya, menjadi juru selamatnya, memiliki status menjadi anak Allah, barulah dia dapat melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10, firman Tuhan di sana katakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang 10. Kita ini diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan di dalam Kristus. Kita mendapatkan sesuatu yang rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di dunia ini kita pasti akan melakukan tugas-tugas pelayanan yang sifatnya jasmani maupun sifatnya rohani. Tetapi kita dibekali oleh firman Tuhan yang menjadikan kita boleh bertindak benar, melakukan sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita terberkati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kami semakin dikuatkan dan dapat memilih yang terbaik dalam hidup kami untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus.